Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan itu yang hendak kita kaji pada hari ini. Hari ini kita akan mengkaji sebuah problematika yang merusak negeri kita, yang membuat anak-anak jadi gelandangan. Suatu problematika yang melahirkan tukang begal. Suatu permasalahan yang akhirnya penjara penuh dengan korban narkoba. Di antara banyak permasalahan itu, salah satu penyebabnya adalah perceraian. Broken home. Rumah tangga yang tidak kondusif. Bapak sibuk bekerja, ibu bekerja, anak-anak gak ada yang ngurusin. Kadangkala si bapak menceraikan istrinya karena selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Si ibu juga selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Jadi apa anak-anak itu? Indonesia pada tahun 2005, 1400 berapa jemaah? 26 tahun yang lalu. 1426 Hijri. Itu menjadi juara 1. Alhamdulillah, ini mungkin ranking pertama tingkat perceraiannya terbesar se-Asia Pasifik. Kalau ranking pertama dapat medali emas, nggak apa-apa. Tapi ini PR bersama. Antum tahu negeri kita ini tidak lain hanya kumpulan suami istri. Negeri yang besar ini, yang memiliki berapa provinsi sekarang? 32? 34? Masya Allah. Penduduknya 250 juta. Itu pada hakikatnya bermula dari min dzakarin wa untha. Dari laki dan wanita, pasangan suami istri. Jadi banyak kayak gini. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, Allah ciptakan kalian itu dari tanah. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari semua unsur tanah di muka bumi ini. Makanya anaknya ada yang hitam, anaknya ada yang putih, anaknya ada yang coklat, anaknya ada yang kuning. Dari semua unsur tanah itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Apa jemaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini ada di sini nih dari dua orang. Dari siapa? Adam dan Hawa. Maka nggak boleh sebagian di antara kita merasa lebih baik dari yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, yang hadir pada haji wada itu banyak sekali, sampai menyebutkan 70.000 sahabat. Ketika di padang Arafah, Rasul SAW mengingatkan. Beliau bersabda kepada para sahabatnya di khutbah Arafahnya, ala kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabin ala a'jamin wa la li a'jamin ala Arabin illa bittaqwa. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ingat kalian semua ini asalnya dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan orang non-Arab tidak pula lebih mulia dari orang Arab. Orang yang hitam tidak lebih mulia dari yang putih, yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Apa yang membedakan? Takwa. Lalu Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan hidup kalian
dari diri kalian sendiri. Para ulama menjelaskan, subhanallah, Ibnu Katsir dan para ahli tafsir menjelaskan, Allah jadikan pasangan hidup kita itu sama dari manusia, bukan dari bangsa jin. Bagaimana kalau pasangan hidup kita jin atau dari binatang? Jadi manusia itu cuma lelaki saja, yang perempuan dari binatang. Na'udzubillah, ada orang jalan sama kuda. Siapa? Hormati istriku, kata dia. Na'udzubillah. Nggak mungkin. Itu tidak akan ada sakinah. Allah jadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Dari Adam alaihissalam, diambil tulang rusuknya, diciptakan Hawa. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa condong kepadanya. Disebutkan proses penciptaan Hawa itu dalam kondisi Nabi Adam sedang tidur di surga. Diambil tulang rusuknya dan tidak sakit. Ketika dia bangun, dia lihat ada perempuan di sisi. Hatinya langsung condong kepada dia. Kenapa? Karena tulang rusuknya. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, sakinah. Itu tujuan orang menikah. Nggak ada orang menikah dalam tujuan, ente kenapa Zual? Engkau kenapa kok menikah? Nggak tahu, anak hidupnya tenang, anak kepingin ribut terus sama Harim. Nggak ada. Orang itu karena dia merasa nggak tenang, kepingin cari ketenangan, menikah. Masalah cinta urusannya Allah. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah lah yang menjadikan antara kalian mawaddah wa rahmah. Jamaah, azan jam berapa? Masih lama. Baik. Allah jadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita melihat Indonesia meraih ranking pertama tingkat perceraian tertinggi se-Asia Pasifik? Apa sih masalahnya? Banyak. Permasalahan itu banyak, dan intinya permasalahan itu ada di diri kita. Kita ini sering menyalahkan lingkungan. Kita sering menyalahkan zaman. Ya memang udah zamannya Ustaz. Lah. Di zamannya Imam Syafi'i, beliau berkata, na'ibu zamanana wal aibu fina, fama li zamanina aibun siwana, wa nahju zamana bi ghairi dhanbin walau nataqa zamanu lana hajana. Kita ini selalu menyalahkan zamannya, kondisinya, keadaannya. Padahal tidak ada celah dari zaman itu kecuali kita hidup di zaman itu. Kitanya jadi masalah. Zamannya tetap, matahari tetap terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tetap. Zamannya nggak berubah. Waktu juga tetap 24 jam. Allah tidak mengganti waktu buat orang zaman sekarang dikasih 23 jam, tidak. Sama dengan zaman Rasulullah SAW, sama dengan zaman sebelumnya. Andai kata zaman itu bisa berbicara, pasti dia akan mencela kita. Gara-gara kalian nih, kita dicela. Kita masalah mencela. Ada yang permasalahan bermula dari, ya, tidak memilih pasangan hidup yang baik. Sembarangan memilih pasangan hidup. Sampai kadang-kala kita melihat orang itu kawin seperti binatang. Ketemu sama harim di jalan, mau berangkat ke kamar. Na'udzubillah. Kayak enggak ajem. Antum pernah nengku ajem? Ayam pejantan itu membeli binian. Oh, bisa ini ya. Iya. Itu semai terus. Dideketin terus kan. Nyerek. Iya, erek-serek sekundi, teti langsung. Dan zaman kita kayak gitu orang. Na'udzubillah min dzalik. Ketemu di jalan, kadang-kala nanti ganti. Minggu depan bawa makan teh. Tak cocok. Iya mau melek lampi mah. Tak cocok bisa porop. Ini hari ini kadang-kala orang kayak gitu. Dia subhanallah menggampangkan sampai terjebak dalam perzinaannya seperti kehidupan binatang.
Dulu, Masya Allah, orang itu kalau menikah dalam kondisi hamil, ribut sekampung. Ribut, na'udzubillah. Ini dalam kondisi berzina. Sekarang sudah biasa. Na'udzubillah min dzalik. Islam menghormati manusia karena dia punya akal. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Tapi kita sendiri yang turun ke level tidak manusia lagi. Memilih pasangan hidup. Kadang-kala kita hanya memilih karena cantiknya, karena kekayaannya, karena apalagi kedudukannya. Agama selalu terakhir. Nabi memang dalam hadis itu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebut agama di nomor terakhir. Tapi beliau mengatakan fadfar bidzatid din taribat yada. Engkau kalau kepingin hidupmu tentram, cari yang agamanya bagus. Selamat engkau. Orang kalau nikah sama wanita yang agamanya bagus, kalau dia mau poligami bisa aja, Mak. Agaman fokus Ustaz, ngeremah, ada ridho ada. Iya kalau agamanya bagus, tapi kita tidak dengan yang bagus. Makanya ketika mau poligami, ya Allah Ustaz, merenges Ustaz. Kita orang baru ngomong mau nikah lagi, itu sudah gengsek, pedullah. Kadang-kala seperti itu terjadi. Ya kau memang tidak cari yang agamanya bagus. Agamanya bagus. Yang dia raditu billahi rabba. Dia ridho dengan Allah. Ya udah, kalau sudah takdir Allah mau gimana. Aku sebenarnya nggak suka kau kawin lagi. Tapi karena sudah itu aturan Allah, ya mudah-mudahan aku sabar. Ini yang agamanya bagus. Yang kalau kita nikah dengan yang agamanya bagus, dia akan bersabar mendidik anak-anak kita. Siapa yang ngajarin anak-anak kita Al-Quranul Karim kalau bukan ibunya? Makanya apabila terjadi perceraian, anak kecil itu siapa yang merawat? Ibunya, ikut ibunya. Kadang-kala kita ribut, bapaknya mau narik anaknya. Subhanallah, kok nggak bisa mendidik anak itu? Yang bisa mendidik itu ibunya. Maka antum lihat, ada guru TK lelaki ya. Guru PAUD, bapak-bapak pisau ngetah. Jadi guru PAUD. Itu patapor rapi nak anak. Bapak ini nggak bisa didik anak. Makanya anak, ya Allah, anak kalau melihat seorang ibu ya dulang nyuapin anaknya, ayo nak makan nak, nanti kau sakit. Masya Allah, sampai anaknya itu makan, anaknya lari datang ibunya. Mohon kita, mari mana pecut pak? Iya, kita nggak akan tahan jemaah, karena kita memang itu haknya ibu. Gini, kalau kita tidak memiliki ibu yang baik, ketika terjadi perceraian, anak itu kadangkala akan diputuskan oleh ibunya hubungan dengan bapak. Sampai ada, na'udzubillah min dzalik, seorang wanita yang anak lelakinya menikah, dia tidak menyebutkan nasab bapaknya dalam anak laki-laki. Ya. Dan undangan itu hanya dia mengundang ibunya. Mana bapaknya? Dia nggak akan lahir kalau nggak ada bapaknya. Tapi masalahnya kitanya yang salah milih ibu. Itu salah satu penyebab perceraian. Begitu pula wanita. Wanita jangan sembarang memilih lelaki, walaupun dia sudah tua. Kadang-kala perempuan ini kan ada masa ya sudah nggak laku mungkin bahasanya. Apa? Para bentua. Kadang-kala umur 30, sudah 32, dia berpikir sudah nah, bi, siapa bi saya datang terima bi, sepenting laki. Kadang-kala seperti itu, siapa aja yang datang terima sudah, yang penting laki. Jangan. Kadang-kala yang datang itu syaitan yang sukanya mendolimi istri. Lebih baik engkau tidak bersuami, dapat suami yang dolim. Rasulullah SAW menceritakan kalau mau cari suami itu yang agama dan akhlaknya baik. Selesai. Insya Allah kalau ini dilakukan jamaah, dipilih itu lelaki yang baik, tingkat perceraian akan turun. Kemudian anak-anak yang bandel akan turun. Kenapa? Karena ibunya orang-orang soleh. Ada ibu-ibu yang tidak mau mendidik anaknya. Anaknya dititipkan kepada pembantu. Akhirnya mental anaknya mental pembantu. Dan tidak samalah
Orang yang menangis dibayar dengan yang menangis karena kehilangan anaknya. Nggak sama. Al-ummu madrasah, ibu itu madrasah. Bukan pembantu yang madrasah, tapi ibu yang madrasah. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan banyaknya perceraian, banyaknya pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan sunnah. Waktu akadnya, waktu prosesi pernikahannya, kita undang yang orang-orang kaya, yang miskin gak diundang. Kebanyakan kayak gitu orang kaya itu. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syarrat ta'am ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makanan walimah yang paling jelek itu adalah walimah yang undangannya cuma orang-orang kaya. Orang-orang kaya ini biasa ngakan nyaman itu sudah biasa. Makanya banyak orang kaya kalau diundang itu mesti tersisa, nggak habis. Dia biasa makan enak, mungkin buat dia umpamanya kita disuguhin Masya Allah nasi kebuli sama daging. Orang kaya udah biasa makan kayak gitu. Malah orang-orang miskin yang kepingin datang nggak diundang. Itu yang banyak terjadi di walimah sekarang. Nggak barokah. Ditulis mohon doa restu, Allah nggak merestui hal itu. Allah menjadikan hal itu adalah makanan yang paling buruk. Engkau tulis mohon doa restu. Maka ini salah satu penyebab pernikahan itu tidak berkah akhirnya. Karena kitanya sendiri yang membuat jamaah. Antum bayangkan, kalau yang diundang oke lah 50-50 paling tidak. 50% yang kaya, 50% yang miskin. Dan antum lihat, orang miskin kalau makan enak, Masya Allah, sampai piringnya bersih. Dan dia tanya, sabu mana nih kok? Iya. Orang miskin itu, dia Masya Allah santun. Kalau orang kaya ada. Dengan sisa nasinya, sisa dagingnya, ditaruh di bawah kursi apa. Beda sama orang-orang miskin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ini dibantu sama Allah, dikasih rezeki sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian, yang miskin-miskin. Bukan karena yang kaya, karena yang miskin. Kalau ternyata yang miskin kita tidak perhatian dalam walimah-walimah kita, gimana akhirnya? Akhirnya nggak berkah pernikahan itu. Ada orang yang menikah habis ratusan juta, tapi nggak barokah. Kemudian para jamaah yang menyebabkan pernikahan itu berakhir dengan perceraian, tidak siapnya suami istri menghadapi problematika rumah tangga. Kebanyakan orang yang baru nikah ini kayaknya pernikahan itu Masya Allah enak semuanya. Sampai ada orang yang mengatakan nikah itu enaknya cuma 5%, sisanya enak tenang. Dia berpikir bahwa pernikahan itu enak semua. Enggak. Nafsu manusia itu berapa hari sih? Seminggu, habis itu selesai. Mulai biasa sudah dia. Dia mulai ternyata tak nyaman. Dia ngatakan, main futsal tak bisa. Malam telepon. Ketika dia masih bujangan, kapan mau pulang terserah. Tapi ketika dia punya istri, mulai dia punya beban. Ya Allah, anak pikir enak terus. Lagi kumpul-kumpul sama sahibnya, ada yang telepon. Bu, siapa saya telepon? Bu, enggak, punya siapa-siapa. Padahal binin saya telepon. Dia kadang-kala teman-temannya ente itu jangan diatur sama harimnya, sama istrinya. Bukan diatur, memang hak istrinya. Bayangkan, termasuk hak istri itu kita nggak boleh begadang, jemaah. Nggak boleh begadang. Sampai ada seorang sahabat yang begadang untuk sholat malam. Bener main gaple. Sholat malam, begadang. Dipanggil sama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, kata Rasulullah SAW. Jangan senengnya sendiri. Maka ketidaksiapan suami istri ini, perempuan sama laki ini, dengan problema ketika rumah tangga, akhirnya rumah tangga itu cepat pisah. Maka perlu adanya pelatihan buat mereka.
Bukan cuma pelatihan masak. Kadangkala ibu ngajarin putrinya masak, nak, mak le nyaman situ masak akilaken. Bukan cuma masak. Tapi bagaimana seorang istri bisa sabar menghadapi suaminya. Bagaimana tatkala pulang dari tempat kerja, engkau nak bukakan pintu rumahmu. Jadi suami masuk rumah itu yang buka siapa? Istri. Kadangkala kita masuk rumah, Assalamualaikum. Yam. Kemana Maryam? Sare dung tedungan. Sudah datang bang. Sudah datang bang. Berapa tak pada? Allahu Akbar. Ini yang tidak tahu Ustaz, yang penting kan anak masak kenik. Bukan cuma masak. Bukan. Inilah perlu pendidikan bagi calon-calon orang yang mau nikah. Pendidikan kita jamaah terus terang tidak mengajari hal itu. Apa seorang wanita yang lulus S2 memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang istri? Tidak. Dia tidak dapat pelajaran itu di kuliah dia. Apakah seorang wanita di SMA yang lulus SMA dia langsung kawin, dia dapat pendidikan bagaimana menjadi seorang ibu? Tidak. Sama sekali nggak ada pendidikan itu di sekolahan umum. Berarti harus diadakan pendidikan khusus buat mereka. Mungkin di Madura sini Masjid Ar-Ridwan bikin tuh pelatihan buat yang mau menikah. Dibikin. Diadakan daurah buat mereka, buat calon-calon ibu dan calon-calon suami. Kadang-kala suami ini karjiman memang. Iya. Jangan mau adzan. Baik, adzan dulu kita lanjutkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, baik urusan agama atau urusan dunia. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk penghulunya para nabi, untuk yang termulia di antara semua utusan Allah, dan untuk imamnya orang-orang yang bertakwa. Dan semoga selalu bersambung untuk keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita berbicara tentang penyebab banyaknya terjadi perceraian di negeri kita. Yang terakhir yang kita bahas tadi adalah kurangnya persiapan ilmu di pasangan suami istri ini. Maka perlu dipersiapkan bagaimana melayani seorang suami, istri diajarin, suami juga diajarin apa yang seharusnya dia lakukan ketika dia telat pulang dari kantor, dari rumah. Kadang-kala ada seorang lelaki itu merasa risih kalau ditelepon suaminya. Padahal seorang suami risih kalau ditelepon istri. Padahal istri itu cinta sama suami ditelepon. Bang, kok belum pulang, bang? Kadang-kala suaminya udahlah, nggak usah ngurusi anak itu. Nah, kalau si istri tidak ngurusin suaminya, siapa yang ngurusin suaminya? Maka perlu diperhatikan hal itu. Kemudian ketika sang istri hamil, itu ada banyak masalah. Istri itu labil jadinya. Kejiwaannya tidak seperti biasa. Ada wanita-wanita yang kalau hamil itu sumpek kalau ngelihat suaminya. Ngotak. Iya jemaah. Ini terjadi, sang suami harus sabarlah. Ada wanita-wanita yang kalau lagi hamil suka marah, emosi. Maka perlu diperhatikan, perlu dipelajari. Yang ada di beberapa sekolah itu malah pelajaran sex education. Bukan itu yang dibutuhkan. Anak-anak itu natural nanti ngerti hal itu. Betul jemaah? Tidak perlu sekolah, mati lampu jadi.
Nah, itu sesuatu yang tidak perlu pelajaran, tapi yang perlu dipelajari proses. Soalnya urusan sex education urusan berapa menit. Tapi kehidupan rumah tangga ini tahunan jamaah. Hari-hari yang dia jalanin itu yang seharusnya dipelajarin sama mereka. Kemudian salah satu penyebab perceraian itu adalah intervensi orang tua. Adanya intervensi dari luar ini menyebabkan rumah tangga ini jadi rusak. Suami istri ini lagi baru, wajar kalau salah. Orang kalau baru belajar naik motor, kadang-kadang nabrak, itu biasa. Orang tua kalau dengar ada masalah sama anaknya langsung datang. Oh, Pak beremana anak saya? Pak beremana saya? Ya bahkan enggak. Biasa ada masalah itu di rumah. Biarkan urusan itu diselesaikan dengan sendirinya. Insya Allah pelan-pelan. Kalau mau ada masukan, ya kasih masukan, tapi tidak boleh intervensi. Dan orang tua harus tahu, baik orang tua lelaki atau orang tua perempuan. Orang tua lelaki harus tahu sekarang nih anak lakinya punya tanggung jawab. Dia punya istri, dia punya anak. Kadang-kala orang tua yang laki ini tetap menginginkan si anak ini seperti sebelum menikah. Ya nggak mungkin. Waktu dia sudah dibagi. Dia punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, untuk berbuat baik sama istrinya. Paling tidak sang orang tua harus ridho, cintanya dibagi. Begitu pula mertua. Mertua harus tahu bosnya ketika dia menikahkan anak perempuannya, itu sudah ada serah terima. Kadang-kala nih ada orang tua yang tidak ridho. Nah, engkau sejak menikah kok kurang ajar sama bapak? Subhanallah. Kenapa pak? Bapak suruh kau datang nggak datang? Dia mengatakan, Pak, aku udah punya suami pak. Aku kan harus izin sama dia. Mau keluar rumah, mau ke sana. Subhanallah, aku ini yang membesarkan engkau. Aku ini. Subhanallah. Orang tua nggak paham. Ada orang tua yang tidak mau dengan prinsip itu. Kalau anak perempuan sudah menikah, itu jadi hak suaminya. Kalau dia tidak mau, maka jangan dikawinkan anaknya. Karena dengan engkau menikahkan, dengan engkau mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti, selesai sudah kau serahkan tuh anakmu kepada lelaki itu. Dan seorang lelaki bertanggung jawab. Maka intervensi ini perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi. Lalu di antara penyebab banyaknya pernikahan di masa kini ini adalah terbukanya informasi. Adanya Facebook, umpamanya medsos yang lainnya. Sampai ada orang-orang itu bercerai gara-gara ketemu pacar lama di Facebook. Iya. Dia cari-cari, oh ini pacar anak waktu SMA. Akhirnya ngobrol-ngobrol dikit, dia minta cerai si perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin talabat talaqan ma bihi ba's fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas, haram bagi dia surga. Mencium bau surga haram. Itu salah satu penyebab perceraian. Maka perlu diperhatikan penyebab-penyebab perceraian tersebut. Ma'asyiral muslimin, kalau harus terjadi perceraian, yang pertama antum harus ingat, perceraian ini perbuatan yang paling dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Maka jangan gampang-gampang menceraikan. Ya Ustaz, ana udah gak suka. Tapi tenang, orang itu mungkin bosan sama istrinya. Mungkin dia lelah menghadapi istrinya. Apalagi kalau lelaki-lelaki yang matanya jelalatan. Selalu dia melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Masya Allah. Kalau melihat isinya tetangga yang lewat, Masya Allah. Nih kubinin tipi. Na'udzubillah. Penyakit, engkau kalau tundukkan pandanganmu gak akan terjadi. Yang ini disyukuri yang mana? Maka ma'asyiral muslimin, perhatikan ketika dia hendak menceraikan istrinya, Allah berfirman di surat Al-Baqarah tentang kerjaan sihir. Di antara tujuan orang belajar sihir itu apa? Kata Allah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Orang itu belajar sihir
Tujuannya apa? Untuk memisahkan antara suami dan istri. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari godaan setan ini, dari sihir ini? Zikir pagi sore. Makanya biasanya di rumah itu enak, tenang. Tahu-tahu istri kita jadi marah-marah. Ada apa? Coba kita zikir pagi sore untuk menyelamatkan diri kita. Rasulullah SAW bercerita tentang bagaimana iblis mengirim bala tentaranya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma." Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya. Kemudian dia kirim pasukan-pasukannya. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Dan pasukan setan yang paling dekat, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaan dia kepada manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Dia mengatakan aku melakukan ini dan itu, kata iblis, enggak, kau tidak melakukan apa-apa. Yang kedua datang mengatakan ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku terus godain dia sampai akhirnya tuh lelaki menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Lalu didekatkan sama iblis, ni'am anta, ni'ma anta, anta. Kau orang yang berhasil. Kenapa jamaah? Mungkin kita berpikir remeh. Lebih parah mana minum khamr sama perceraian? Lebih parah mana, na'udzubillah, zina dengan perceraian? Itu semua dosa-dosa besar. Cuma kalau perceraian itu terjadi, kadangkala buntutnya itu panjang. Silaturahim putus. Anak-anak nggak diurus, jadi berandalan. Kadangkala wanita kalau jadi janda jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali gara-gara perceraian. Makanya iblis mengatakan, iya, kau paling dekat. Padahal mungkin dosa zina lebih besar dari perceraian. Tapi dampak dari perceraian itulah yang dicintai oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang nama surat ini Suratul Talaq. Maka bapak-bapak, ibu-ibu paling tidak harus belajar surat ini supaya tidak mudah-mudah menceraikan. Ada lelaki-lelaki yang kalau lagi sakit hati sama istrinya duduk di pojokan, Insya Allah itu anaknya fulana kayaknya mau sama anak. Mulai kita berpikir untuk menceraikan istri kita. Itu syaitan. Masalah sedikit kita berpikir untuk cari istri pengganti. Begitu pula wanita, ada masalah sedikit dia berpikir, ya Allah, anak masih muda dan masih banyak rejal yang suka sama anak. Itu bisikan-bisikan syaitan, jemaah. Maka kalau kita belajar nih tentang talak di surat At-Talaq, insya Allah kita akan hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Berapa kali Allah menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim? Jemaah, berapa kali? 4 kali. Nah, panitia nanti kasih hadiah pada mana panitia? Ma ada hadiah nih kan. Ada akuan dia sini jangan. Nanti diambil hadiahnya ke imam ya. Imamnya Aslam, saya enggak Aslam. Iya, 4 kali Allah menyebutkan. Allah menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah memanggilnya dengan namanya. Nggak pernah Allah mengatakan ya Muhammad, nggak ada dalam Al-Quran Al-Karim. Yang ada ya Musa, ya Isa, ya Adam, ya Nuh. Tapi Nabi Muhammad SAW senantiasa dipanggil dengan gelarnya, dengan kedudukannya. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayhi. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, masya Allah. Ini kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kalau ada yang pegang Al-Quran, pegang HP, dilihat tuh. Kita nggak akan lama-lama, tapi insya Allah kita berusaha untuk memahami bagaimana kalau harus bercerai.
Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa. Yang dipanggil nabi tapi yang diajak berbicara adalah umatnya. Apabila kalian menceraikan an-nisa, fatalliquhunna li'iddatihin, maka ceraikan wanita-wanita itu pada masa iddahnya. Ingat, cerai ini termasuk ucapan yang serius dan berguraunya jatuh. Nggak ada seorang lagi mengatakan aku ceraikan dirimu, lalu dia anak bergurau, itu jatuh cerai. Dan hak cerai itu cuma 3 kali. Kalau kau bergurau 3 kali, selesai. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perceraian ini termasuk ungkapan yang serius dan main-mainnya jatuh? Supaya wanita tidak dipermainkan oleh para lelaki. Kesian wanita itu. Ketika dikatakan pakai SMS, aku telah menceraikan dirimu, lalu pulang dari tempat kerjanya, enggak, aku tadi cuma gurau. Enggak ada. Sakit hatinya perempuan. Maka Allah menghormati para wanita. Allah mengatakan ceraikan untuk masa iddahnya. Kapan menceraikan wanita? Jadi tolak itu ada yang sunni, ada yang bid'ah. Ada tolak yang sesuai dengan sunnah, ada tolak yang bid'ah. Tolak yang sunnah itu adalah menceraikan wanita sekali pada masa iddahnya. Kapan masa iddahnya? Ketika dia suci belum dikumpuli. Fi tuhrin lam yujami'ha. Di masa suci. Jadi perempuan habis datang bulan. Jadi bercerai itu enggak dengan emosi sebenarnya. Tapi dilihat kalau dia memang niat menceraikan istrinya, ditunggu istrinya datang bulan, kemudian suci, dia ceraikan. Karena idahnya perempuan ini salah quru untuk yang datang bulan, 3 masa bersih. Idahnya itu. Kalau dia datang bulan. Kalau yang kedua, tolak yang sunnah itu menceraikan wanita dalam kondisi hamil. Karena idahnya wanita yang hamil itu kapan? Melahirkan. Maka Allah katakan, kalau seorang lelaki menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya haid, atau istrinya dalam kondisi bersih tapi sudah dihubungi, maka cerainya jatuh. Tapi cerai itu mewajibkan dia untuk merujuk istri. Karena pernah ada seorang sahabat, Masya Allah, baik, siapa yang dapat hadiah tadi? Kirim di sana. Panitia ini harus saya paksa aja, Bunda tak keluar itu. Nah, baik, tadi anda tanya, tolak yang bid'ah adalah tolak menceraikan istri dalam kondisi dia haid atau dalam kondisi dia suci tapi sudah dihubungi. Maka tolaknya itu jatuh tapi dia berdosa, maka dia wajib merujuk istrinya. Dia wajib merujuk istrinya. Ini pendapat yang rajih di antara pendapat ulama, karena ada sebagian ulama yang mengatakan tolak bid'i itu tidak jatuh, tapi yang rajih tetap jatuh. Dan sebagai sanksi buat dia wajib untuk merujuk istrinya. Banyak di antara kita yang sembarangan menceraikan istrinya. Nggak ngurus datang bulan, nggak datang bulan, dikumpuli, nggak dikumpuli. Kadangkala habis dikumpuli dia mengatakan aku ceraikan engkau. Na'udzubillah min dzalik. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam diturunkan sebagai rahmat, kasih sayang untuk alam semesta ini. Di antara kasih sayang itu menghargai wanita. Maka jangan sembarangan menceraikan wanita. Ada masa iddahnya. Wa ahsul iddah. Dan masa iddahnya dihitung, dilihat. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena masa iddah ini ada hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan suami istri. Allah katakan, wattaqullaha rabbakum. Dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kepada Allah Rabb kalian. Sehingga tatkala kita menceraikan istri kita, kadangkala orang lain nggak tahu. Tapi ingat, cerai itu sudah jatuh. Nah, sehingga cerai yang bisa rujuk itu berapa kali? 2 kali. At-talaqu marratan. Kata Allah, talak itu 2 kali yang boleh rujuk.
Kadang-kala suami sudah menceraikan istri 10 kali tapi tetap suami istri. Karena apa? Karena faktor tidak punyanya ilmu. Ustadz, ana sudah rujuk dia. Ya, ana memang pernah ngomong cerai. Terus ana rujuk dia berapa kali? Wallahualam sudah lupa, Ustaz. Nah, jamaah, ini banyak orang nggak ngerti tentang hukum ini. Maka Allah turunkan surat khusus dengan nama At-Talaq. Dan hukum talak ini disebutkan di surat Al-Baqarah juga, yang berkaitan dengan talak. At-Talaqu marratan itu. Lalu Allah katakan, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian keluarkan istri kalian dari rumah mereka. Jadi nggak boleh kita menceraikan istri kita lalu kita katakan bawa barangmu ke orang tuamu. Nggak boleh. Untuk tolak yang masih ada rujuknya, tolak pertama dan tolak kedua. Tolak ketiga ada khilaf di antara para ulama. Apakah sang istri masih punya hak tempat tinggal, hak sandang, pangan dan papan itu. Tapi yang jelas apabila itu tolak roj'i, maka dia punya hak. Nggak boleh suami mengusir istrinya. Wala yakhrujna, dan istri tidak boleh keluar dari rumah itu. Jadi hukum ini untuk kedua belah pihak. Sang suami tidak boleh mengusir istrinya. Ustaz, sudah anak ceraikan? Iya. Tapi dia masih dalam masa iddah. Dia dalam masa iddah itu sebenarnya masih istrinya. Kalau sang suami mati, dia dapat warisan. Dan si wanita nggak boleh maksa keluar. Kadang-kala si wanita ngomong, aku mau di rumah orang tuaku. Nggak boleh. Kau tetap di situ, kata Allah. Wala yakhrujna. Dan mereka tidak boleh keluar kecuali dalam satu kondisi, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kalau wanita-wanita itu melakukan fahisyah, kekejian yang nyata, berzina atau ngomongnya buruk di rumah itu, tapi dia jelek-jelekkan mertuanya, dia ngomong nggak bagus, maka tatkala itu wanita itu boleh dikeluarkan. Tapi kalau tidak, haram hukumnya. Terus bagaimana? Ya tetap seperti suami istri sampai masa iddahnya habis. Si wanita tetap nggak wajib pakai kerudung di depan suaminya, tetap boleh makan bersama, sekamar bersama, boleh nggak? Boleh, karena dia posisi dalam masa iddah. Dan kalau mau rujuk itu tinggal dikumpulin. Atau dia makan, dek aku sudah rujuk, jatuh rujuk. Atau di malam hari dia ngeliat istrinya cantik banget pakai baju yang seksi, dia kumpulin, itu jatuh rujuk. Nggak boleh dia ngomong, anak nggak ada niat rujuk, Ustaz. Nggak ada. Jadi istrimu ketika kau kumpulin itu. Ini nggak apa-apa. Tujuannya subhanallah, Allah mengatakan watilka hududullah. Ini adalah batasan-batasan yang Allah bikin. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka dia telah membolimi dirinya. Walaupun orang lain nggak tahu. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau itu nggak tahu. Mungkin akan terjadi sesuatu yang Allah bikin di sana. Dengan wanita ini masih satu rumah, kemungkinan rujuk masih ada. Tapi kalau sudah ke orang tua, itu sudah susah, jemaah. Gengsi atau orang tua yang perempuan akan memanas-manasi si perempuan ini, sudah jangan mau rujuk ini itu, padahal si perempuan masih suka. Maka wanita diperintahkan untuk tinggal di rumah suami, dan suami tidak boleh mengusir istri. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kata Allah, kalau sudah sampai masa iddah, udah mau habis nih masa iddahnya, umpamanya 3 kali masa suci istrinya tinggal 3 hari, bentar lagi udah selesai, udah bukan istrinya lagi. Maka Allah katakan jalla jalaluh, kalau sudah mendekati masa iddahnya, fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Kau pegang istrimu, kau rujuk istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kenapa Allah katakan yang ma'ruf? Karena di masa jahiliyah orang-orang itu merujuk istrinya dengan cara yang tidak ma'ruf. Kenapa? Dia rujuk istrinya kemudian dia cerai. Dia rujuk istrinya kemudian dia cerai. Dulu cerai itu mau 100 kali 100 kali. Tapi setelah ada Islam, cerai hanya boleh
2 kali. Maka hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Kalau mau dirujuk, rujuk dengan cara yang baik. Memang niat merujuk bukan untuk membahayakan istrinya. Kalau memang mau dipisah, ya dipisah dengan cara yang baik. Kata Allah, wa ashhidu dzawai adlim minkum. Dan jadikan saksi ketika rujuk itu 2 orang yang adil di antara kalian. Wa aqimus syahadata lillah. Dan jadikan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan uang, bukan karena mengharapkan apa. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu diwasiatkan kepada kalian bagi yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah wajib mendatangkan saksi untuk rujuk? Ada khilaf di antara ulama, tapi pendapat yang rajih mendatangkan saksi itu sunnah. Walaupun nggak ada saksi kita rujuk, selesai. Umpamanya di rumah itu kita nggak ada siapa-siapa, cuma kita sama istri kita, udah anak rujuk, ya jatuh rujuk. Kemudian Allah katakan ini yang terpenting. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Banyak orang berpikiran bahwa perceraian itu adalah kiamat. Dia berpikir kalau anak bercerai, anak nggak bisa makan. Si istri mengatakan, Ustaz, anak nggak kerja. Anak kalau cerai gimana? Jangan takut. Yang ngasih makan engkau itu Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Ada seorang suami yang cerai sama istrinya, subhanallah, stres nih suami. Sampai kurus kering karena mikirkan istrinya. Ya udah, kalau harus terjadi perceraian dan itu salah satu garis takdir yang sudah ditentukan, ingat waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini ayat adanya di surat At-Thalaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Orang berpikir gimana anak-anak Ustaz? Ya kalau harus terjadi perceraian, ya sudah, kau bertakwa kepada Allah, anak-anak insya Allah tidak akan jadi preman lah. Ini orang-orang benar insya Allah. Asalkan ibunya atau bapaknya bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadangkala istri ini mengatakan, Ustaz, anak ini cuma dapat uang belanja dari suami. Anak ini nggak bisa kerja. Anak ini nggak punya penghasilan. Anak ini macam-macam. Dia katakan, ingat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa tahu ada yang ngasih rezeki sama dia, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih kerjaan sama dia. Jangan takut. Kalau harus terjadi perceraian. Kemudian waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Selesai. Kita ini banyak yang bertawakal kepada gaji, yang bertawakal kepada penghasilan, kepada bos atasan kita, sehingga kita nggak pernah cukup hidup, kurang terus. Tapi yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Selesai. Engkau mau dapat duit 20.000, Allah kasih berkah. Ada orang dapat gaji 10 juta, Masya Allah jemaah. Anda ingat di Saudi punya teman kerja di radio, itu gajinya 11.000 real. 11.000 real ini berapa? Ya 40 juta gajinya. Yang ngomong sama Ana, tengah bulan sudah habis. Sudah habis. Ana itu sampai pinjam uang sama pembantu. Sampai seperti itu ya. Uang yang banyak ini belum tentu berkah. Mungkin kau punya sedikit tapi barokah, nggak habis-habis. Itu yang lebih penting. Allah akan cukupi kalau kita bertawakal kepada Allah. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah itu akan menyampaikan segala yang sudah ditentukan sama Allah. Sudah ada. Kita tinggal menerima kalau itu terjadi. Tapi yang penting di sini, ibu dan bapak harus mempelajari apa hak anaknya setelah bercerai. Sang bapak juga harus berpikir, apa hak anak kita setelah perceraian itu terjadi. Siapa yang berhak merawat anak? Ada orang tua yang tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya, padahal hak nafkah itu sampai mati kewajiban orang tua laki. Makanya banyak janda-janda punya anak 2, punya anak 3 itu bingung mau kawin lagi. Kenapa? Yang mau menikahi bingung. Ya Allah, anak berarti harus ngasih makan 4 orang, ini janda anak 3. Padahal itu anak 3 tanggungannya bapak kandung.
Tapi banyak di negeri kita bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab. Hak pendidikan buat anaknya juga lupa. Kadang-kala terjadi perceraian, mamanya satu kampung nih. Anak itu perlu dididik agama. Ibunya gak mungkin ngajak sholat ke masjid. Gak mungkin. Siapa yang ngajak? Bapaknya. Ustaz, udah cerai, itu tetap anakmu itu. Datang ke rumah ibunya, assalamualaikum. Mana fulan? Anak mau ajak ke masjid, bawa ke masjid. Tapi yang seperti ini jarang terjadi. Karena biasanya mau ngelihat anaknya nggak boleh. Nah, ini manusia-manusia yang harus belajar. Udahlah, apa yang terjadi biarkan terjadi. Katakan qadarullah wa masya'afal. Jangan sampai seorang ibu memutuskan rahim anaknya sama bapak. Nggak boleh jumpa sama anaknya, nggak boleh ketemu sama anaknya. Bapaknya mau kirim duit ditolak, ini itu. Untuk menunjukkan bahwa bapaknya itu yang zalim. Mungkin bapaknya yang zalim, tapi manusia itu bisa berubah. Antum lihat orang-orang yang dulu memusuhi Rasul SAW, Khalid bin Walid, dia akhirnya masuk Islam, bisa berubah. Maka jangan berpikir pesimis ya. Harapan kepada para orang tua demi masa depan anak-anaknya, perhatikan hak dan kewajibannya. Ada hak yang berkaitan dengan harta, ada hak yang berkaitan dengan pendidikan, ada hak yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Yang anak itu butuh cinta dan kasih sayang. Tapi yang jelas anak itu apabila belum baligh, belum sampai umur yang bisa membedakan, menjadi hak ibunya. Selama ibunya bisa mendidik anaknya. Kalau ibunya nggak benar, siapa yang mendidik dia? Jiddahnya, neneknya, bukan bapaknya. Karena susah anak ini hidup sama bapaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Karena sudah banyak pertanyaan. Baik. Ana mau bagi hadiah di sini. Sebutkan tolak yang sesuai dengan sunnah. Nah, fadhal. Tolak ketika Selesai masa iddahnya. Ketika bersih belum dikumpulin. Nah, itu yang pertama. Waktu hamil, masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan tolak yang bid'ah. Ketika masa suci sudah dikumpulin. Masa suci sudah dikumpulin. Ya, kemudian masa haid. Terus? Masya Allah, barakallahu fikum. Kirimkan ke belakang. Baik, sebutkan iddahnya orang yang diceraikan. 4 bulan. 4 bulan mah. 10 bulan dah. Nah, 3 kali suci. Iya, nggak apa-apa. Baik, 3 kali suci kalau dia memang haid. Kalau dia udah menopause atau dia belum datang bulan, maka 3 bulan. Kemudian kalau dia hamil, melahirkan. Kalau dia itu belum dikumpulin sama suami, akad nikah, belum masuk kamar, belum berduaan, maka nggak ada iddah. Baik, kalau wanita hulu minta cerai, berapa iddahnya? Hah? Tidak ada iddahnya. Masya Allah. Mak langsungan jemaah. Nah, 1 bulan. Nah, mana yang jawab tadi? Mana? Di atas. Oh, 1 kali masa haid, jemaah. 1 kali datang bulan. Bukan satu kali datang bulan, bukan 1 bulan. Baik, ini hadiah buat ibu-ibu yang di atas. Masya Allah, panitia nanti diminta ke panitia. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah ya. Tinggal 1 nanti terakhir itu. Baik, assalamualaikum Ustaz. Jika suatu keluarga mengalami broken home, kemudian salah satu suami atau istri ingin memperbaiki hubungan keluarganya, maka apa yang harus dilakukan suami atau istri untuk bisa memperbaiki hubungan keluarganya? Tolong sebutkan tahapan-tahapan Ustaz, dari tahapan pertama sampai bisa keluarganya damai. Jazakallahu khairan. Tapi broken home yang dimaksud ini udah bercerai apa belum? Mana nggak tahu. Kalau kiranya belum terjadi perceraian tapi sudah seperti
telur di ujung tanduk yang hampir rusak. Maka di sini yang perlu dilakukan adalah introspeksi diri. Karena biasanya perpisahan terjadi setelah perdamaian yang cukup lama itu disebabkan ada dosa-dosa yang senantiasa dilakukan sama mereka. Ada dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa tersimpan. Ya. Introspeksi diri lah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu dia melakukan dosa sebelum menikah, atau dia berbuat sesuatu yang Allah benci, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melihat kepada kelebihan pasangan. Yang menyebabkan rumah ini gonjang-ganjing karena yang dilihat kekurangan istrinya atau kekurangan suami. Kalau kita bicara kekurangan, semua punya kekurangan jemaah, nggak akan ketemu. Maka hubungan rumah tangga ini kata Rasulullah SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia benci dengan beberapa perilaku istrinya, bukankah ada perilaku istrinya yang lainnya yang dia sukai? Kemudian setelah itu pendekatan lagi ya. Biasanya salah satu pasangan ini gengsi untuk mendekati pasangan lainnya. Para ulama menjelaskan, kalau kita punya masalah, nih suami istri punya masalah, kemudian yang suami ke kanan, yang istri ke kiri, kira-kira ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Tapi kalau yang istri ke kiri, yang suami jalan di belakangnya, lama-lama nih istri balik nih. Ketika dia noleh, oh ternyata masih ada suami anak. Tapi kalau dia noleh, sudah jauh dia ya, Tina sudah. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau ini sudah terjadi perceraian dan kepingin rujuk kembali setelah hancur rumah tangganya, maka mungkin sang wanita kalau memang masih kepingin rujuk, dia bisa kirim orang sebagai pengadil lah kepada suaminya, mantan suaminya, atau kalau suaminya yang kepingin balik, ya dia datang ke orang tuanya, melamar lagi, menikah kembali baru. Kalau itu sudah selesai masa iddahnya. Apa jodoh itu takdir atau pilihan? Seringkali saya dengar kalau jodoh tidak kemana. Tapi tadi Ustaz bilang jangan salah cari pasangan. Syukron. Nah, jamaah rahimakumullah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu itu kita ciptakan sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya. Bahkan ketika seorang di perut ibunya udah ditentukan, rizkinya udah ditentukan, dia mau hidup susah atau dia melarat nantinya itu udah ditentukan, itu udah takdir. Tapi kita disuruh berusaha. Rizki takdir. Tapi ada orang yang duduk-duduk di rumahnya kemudian Ustaz, rizq maksud rizq sudah ibadah. Betul. Tapi disuruh kerja kita, berusaha. Berkaitan dengan pasangan hidup ini, ya kita disuruh berusaha. Nabi SAW menjelaskan nih, pasangan hidup ada kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi jodoh nggak kemana. Ada orang Masya Allah nyari harim kasur baju, nggak dapat. Entar ke Jakarta tak oleh, entar ke Medan tak oleh, abeli oleh Sumenep. Kenapa harus motor kado kasur baju Jakarta Medan, buru abeli ke Sumenep? Itu namanya jodoh nggak kemana. Ada orang yang Masya Allah, Anda melihat ini benar jemaah. Ada seorang lelaki yang mau menikah, diantarkan sama umminya ini bawa keponaannya, keponaannya punya anak, dibawa keliling, ini tak cocok, sana entar ke Malang tak cocok, terakhir ente kepingin sama siapa? Nih, sama itu, sama keponakan yang norok malolo itu jemaah. Dia ini sudah aleng-leng, canumin mata belum mulai. Kan tak usah termuter jemaah, tapi ya sudah jodohnya, akhirnya nikah sama itu keponakannya. Memang jodoh nggak kemana, tapi tetap kita berusaha untuk mencari yang terbaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah ketika istri minta pulang ke rumah orang tuanya karena suami selalu cerita apapun kepada orang tuanya, termasuk kekurangan istrinya, karena posisi suami istri masih ikut serumah dengan orang tua suami? Subhanallah. Enggak, istri kayak gini nih janganlah. Jangan minta pulang hanya perkara yang insya Allah bisa diselesaikan. Oke nih, suami punya kekurangan, dia suka menceritakan kejelekan istri kepada orang tuanya. Sekali-kali anti kirim surat kepada suami. Jangan menasihati suami. Bapak-bapak mau diberi nasihat bibi ini? Mau dikasih nasihat sama istrinya, Pak? Mau? Siap. Itu kalau dikasih nasihat istrinya, umpamanya pulang dari sholat, Bang, mare isya cekit abid ya, pada perlu nasihat. Datang ke rumah, sini, ojo sini. Maca kitab istri, auzubillah minasyaitonir. Situ gila. Jadi istri kalau ngasih nasihat suami itu, suami ini gak mau diguruin. Wajar, pemimpin itu kalau ngasih nasihat gak bisa di depan orang. Dan tidak bisa anak buah menggurui pemimpin. Bukan gak bisa, bisa. Tapi biasanya gak mau dia nerima nasihat itu. Kita tujuannya kan bukan menang-menang. Tujuannya bagaimana suami berubah. Maka kalau kita mau ngasih nasihat suami ini, ibu ini tulis surat. Kalau dia ngomong takut salah ngomong, emosi akhirnya ngomongnya nggak benar. Tapi kalau dia tulis surat kan, paling tidak bisa memilih kata-kata yang baik. Mungkin dia baca lagi, sudah pas nggak ya? Kira-kira suami ana nerima nggak? Ternyata kurang, buang, tulis lagi. Jangan pakai SMS, tapi tulis pakai tangan. Sehingga suami itu tahu bahwasanya nih istrinya yang menulis dengan tangannya. Dan dalam memberi nasihat itu utamakan cinta. Utarakan cinta, bukan utarakan cinta. Bahwasanya aku ini cinta sama abang, aku ingin hidup selalu bersama abang, aku ini terus, baru kasih nasihat. Tapi kalau dia dalam suratnya itu, Bang, ana ini sudah nggak tahan hidup sama abang. Ana ini, oh, mari pada tidak tahan ini. Kadang-kadang seperti itu. Suami ini marah kalau. Maka tolong diperhatikan masalah seperti itu. Insya Allah maulah suaminya dapat kasih nasihat. Ustaz, anak ingin bertanya, saya dan ingat ya, suami-suami yang suka menyebarkan kejelekan istrinya. Kita itu jelek, menceritakan kejelekan orang lain nggak boleh. Apalagi istri kita, teman tidur kita, ibu anak-anak kita. Allahu Akbar. Mana terima kasihmu kepada istrimu? Kalau dia kurang, kau perbaiki. Apa tugasnya seorang pemimpin kalau dia hanya menginginkan kesempurnaan anak buahnya tanpa dia ikut memperbaiki? Maka dia punya tugas memperbaiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, anak ingin bertanya. Saya seorang istri yang sudah cerai dengan suami anak. Anak bercerai karena suami zalim terhadap istri dan keluarga istri. Suami anak pergi meninggalkan anak dan anak perempuan yang masih kecil. Sampai saat ini suami dan keluarganya tidak pernah menjenguk anaknya. Suami mengancam tidak akan menjadi wali nikah. Jika seperti bagaimana solusinya Ustaz? Subhanallah. Allah mengatakan wattaqullah. Allah katakan wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka dia telah zalim kepada dirinya. Maka yang seperti ini terjadi tadi karena faktor agama. Bagaimana solusinya? Ya, carilah orang yang bisa memberikan nasihat kepada suami. Karena tugas suami tetap, walinya tidak akan berubah. Apa suami mau nasab anaknya diganti? Gak mungkin. Nasab anaknya tetap ikut bapaknya, tidak ikut ibu. Maka di sini untuk wanita ini berusaha bersabar dan mendidik anaknya tidak benci kepada keluarga bapaknya, bapak ini anak. Ya selalu sebutkan kebaikan-kebaikannya. Katakan bapakmu gak mau datang, mungkin dia ada urusan, ada ini itu. Berhusnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan mereka berubah. Kalau bisa mengirimkan orang-orang yang memberikan nasihat, gak masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nggak Ustaz
istri minta cerai karena suami tidak menjaga sholatnya, kerja sesuka hatinya, dia pernah ketahuan selingkuh, kalau bertengkar selalu berkata mengumpat, berkata kotor, boleh minta cerai. Pulang sering tengah malam, kadang sampai subuh. Subhanallah jemaah, ini ujian bagi seorang wanita. Yang pertama, itu pilihanmu. Orang kadang-kadang tadi menikah gak cari tahu dulu gimana suaminya. Mungkin yang dilihat kekayaan suaminya, gantengnya suaminya. Setelah nikah, ya Allah, ganteng itu cuma seminggu langsung selesai. Ya, kita tuh bosan. Antum kalau kepingin HP, sebelum antum punya, setiap melihat HP itu di tangan orang, ya Allah, bagus banget katanya, bagus banget. Ketika antum beli dan antum miliki, berapa lama antum bilang bagus banget? Seminggu, selesai, itu biasa. Maka ini kadang-kala si perempuan ini menikahin suaminya itu, dia terima suami ini karena fulus, karena ganteng, tapi ternyata kelakuannya nggak benar. Terus bagaimana posisi wanita ini? Boleh kalau dikatakan boleh, nggak boleh meminta cerai dalam kondisi suami yang tidak menjaga agamanya, yang tidak bisa menjadi imam di rumah tangga itu, yang mungkin bahkan akan menjadi imam buruk buat anak-anaknya. Ketika melihat bapaknya nggak sholli, ketika bapaknya minum, bapaknya kayak gini, itu punya hak si istri. Tapi si istri mungkin masih bisa bersabar memperbaiki suaminya. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah merubah suaminya. Allahu a'lam. Masya Allah, sampai kalau berempat ya. Baik, bismillah Ustaz, anak ingin meminta nasihat tentang komunikasi ikhwan dan akhwat. Ketika akhwat tersebut sudah dikhitbah untuk membicarakan proses selanjutnya itu pernikahan. NB, rumah ikhwan dan akhwat sangat jauh. Nggak ada masalah, perempuan dan lelaki itu boleh berkomunikasi dalam batasan-batasan memang yang diperlukan untuk dikomunikasikan. Bukan tanya, kau lagi ngapain sekarang? Oh, aku lagi habis mandi. Masya Allah, itu rusak kayak gitu ya. Hubungan yang biasa lah. Ini gimana acara pernikahannya, rencananya tanggal berapa atau ini itu, untuk maharnya gimana, untuk nanti tempat tinggal buat keluarga lelaki mau tinggal di mana, itu pembicaraan yang boleh, nggak ada masalah. Tanya gimana kabarnya, alhamdulillah berkhair, cukup. Kemudian bicara yang biasa-biasa saja. Allahu a'lam. Ketika seorang sudah meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Lalu bagaimana Ustaz kalau orang tua tersebut adalah seorang dukun atau musyrik? Saya sebutkan Allah. Jamaah, kita tahu kita tidak boleh mendoakan orang yang musyrik. Orang tua kita yang musyrik, benar-benar musyrik, ya benar. Tadi dia dukun, dia menghambakan ke selain Allah, dia mohon kepada selain Allah, dan terbukti kesyirikannya, maka kita tidak boleh mendoakan. Maka anak soleh itu tidak akan berguna buat orang tua, karena orang tuanya tidak akan berkumpul dengan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan anak keturunan yang beriman, maka kita akan sambungkan tuh anak sama orang tuanya, dan kita tidak akan kurangi amalan mereka, tapi Allah akan kumpulkan mereka. Catatannya beriman. Tapi kalau tidak beriman, maka tidak akan pernah dikumpulkan, dan doa kita buat orang musyrik tidak akan sampai. Dan tidak boleh mendoakan orang musyrik itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.
Masya Allah. ASS WRWB. Jawabannya apa? WSS WRWB. Ustaz, gimana kalau kita udah ditalak atau dicerai? Apakah kita masih mau tetap di rumah suami atau istri terus mau tunggu iddah? Ya tetap satu rumah. Tetap satu rumah. Ini apabila tolak roj'i. Tolak roj'i itu tolak yang masih ada rujuknya, yaitu tolak pertama atau tolak kedua. Kalau sudah tolak ketiga, maka nggak bisa rujuk dan dia udah bukan istrinya, maka dia keluar dari rumah itu, pindah dari rumah itu. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda seorang ikhwan yang belum menikah di Pamekasan, nyari akhwat. Nyari akhwat salaf susah. Apa di Jember juga begitu? Masya Allah, Masya Allah. Nah, jamaah. Iya. Imun Ustadz rasanya reaki bahaya. Jamaah. Takut cocok juga Ustadz. Tapi wallahu a'lam, di Jember alhamdulillah kita baru buka kampus putri ya. Kita buka kuliah untuk putri. Mudah-mudahan nanti setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun banyak akhwat-akhwat yang bisa dicari di Jember nanti. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana dengan fenomena nganyarin kabin? Apakah pasangan suami istri yang memperbarui pernikahan mereka setiap tahun, apa ini diperbolehkan? Beremang nyari kabin. Mengulangi perwujudan. Ini ada beberapa adat yang perlu dipertanyakan. Apakah adat ini syar'i? Alhamdulillah kita di Pamekasan ada majelis ulama. Karena masalah yang berkaitan dengan adat yang umum, itu memang harus diambil tindakan dari majelis ulama yang dia akan memberikan fatwa nanti. Sehingga orang-orang itu akan, oh ini sudah para ulama yang sudah mengkaji adat ini berasal muasal dari mana, bagaimana prosesnya, apa saja yang ada di dalamnya. Karena ada memperbaharui, bukan memperbaharui pernikahan ya. Kalau yang gayanya orang barat itu ada nikah perak, pernikahan perak, pernikahan emas, pernikahan perunggu, wallahu a'lam. Karena kalau 25 tahun menikah masih awet, nanti mereka ada namanya. Nanti 50 tahun itu ada namanya. Wallahu a'lam. Maka kita lihat, jangan-jangan tradisi-tradisi itu termasuk yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka kita perlu kaji, dan adanya majelis ulama itu, majelis ulama kita itu memang menunggu. Ini salah satu kelemahan majelis ulama kita. Ana waktu ke MUI pusat, dia ngomong, Ustaz, kita ini yang ada di majelis ulama ini adalah orang-orang sibuk. Sebagian adalah pengasuh pesantren, sebagian pengasuh sekolah. Kita itu baru bisa kumpul mungkin seminggu sekali di kantor dengan ketua-ketua yang lainnya. Maka banyak PR-PR yang tidak bisa kita lakukan. Kita baru bisa menindaklanjuti kalau ada laporan dari masyarakat, dan kita laporkan. Kita umat, kita minta fatwa mereka agar jelas mau dibawa kemana umat ini. Ustaz mau nanya, pantaskah seorang suami bersalah meminta maaf pada istrinya? Pantaskah? Mau nanti salah. Apakah suami yang meminta maaf kepada istri akan menurunkan derajat suami? Wallahi kalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza." Allah tidak akan menambahkan seorang hamba dengan dia minta maaf kecuali kedudukannya lebih tinggi. Di masyarakat kalau minta maaf, situ mau minta maaf rendah situ. Iya. Dalam Islam tidak. Seorang yang minta maaf karena Allah, dia akan tinggi derajatnya. Allah yang akan menambah kedudukan dia. Maka seorang suami yang minta maaf sama istrinya, minta maaf. Kenapa tidak minta maaf?
Dan katakan kalau istri lagi marah macam astagfirullah wa atubu ilaih. Kita orang minta maaf. Selesai. Tapi kalau kita, benar saya salah. Mari, tojuk kada. Itu perkara mau bertengkar kalau sudah suruh duduk dulu. Enggak, sudah katakan minta maaf. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dia benar, dia katakan, iya ana minta maaf. Baik itu suami atau istri. Kalau istrinya yang marah, suami yang minta maaf. Kalau suami yang marah, istri yang diam, minta maaf. Kata Abu Darda, dia berkata kepada istri, ya Ummu Darda, idza ghadibtu faraddi wa idza ghadibti raddaitu. Hakada tasirul hayat. Kata dia, wahai Ummu Darda, kalau aku lagi marah, engkau bikin aku enggak marah. Kalau kau yang marah, aku akan berusaha bagaimana engkau enggak marah. Begini kehidupan baru bisa jalan. Tapi kalau saling gengsi, suami gengsi, istri gengsi, maka nggak akan ketemu jemaah. Hidup ini, rumah tangga ini sebenarnya ya tadi saling melengkapi kita ini. Allah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa orang tua kita melarang kita menikah dengan orang yang bukan Arab? Khususan ya. Terus orang tua juga bilang diperbolehkan kalau si suami punya kelebihan seperti jadi dokter gitu. Kenapa pilihannya bukan di takwa? Ya tanya sama orang tuanya kenapa. Nah ini kan permasalahan di oknum. Ada oknum orang tua yang berpikir, ya sebenarnya bebas-bebas aja kita mau menikahkan putri kita. Orang Arab nggak mau ngawinkan anaknya kecuali sama orang Arab, ya boleh. Orang Padang nggak mau cari istri kecuali orang Padang. Orang Sunda nggak mau sama orang Madura. Itu ada orang Madura. Bebas. Ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi ada tradisi-tradisi itu orang tua nggak mau anaknya Madura nggak nak keluar dari Madura nak. Iya. Ada yang seperti itu. Dan itu kebebasan sebenarnya. Cuma Rasulullah SAW itu memberikan arahan. Oke, kau kepingin ngawinkan sama orang Arab, nggak apa-apa. Tapi ingat, tetap agamanya yang menjadi standar. Umpamanya, nih lakinya, anak mau laki orang Arab, taib, nggak apa-apa. Tapi tetap, yang nasihat Rasulullah SAW adalah idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang meminang putri kalian, orang yang agama dan akhlaknya. Tetap ini ukurannya, walaupun dia nggak mau ngawinkan kecuali dengan orang Arab. Kan ini kebebasan jemaah. Orang menikahkan seperti itu, asalkan jangan sampai yang penting orang Arab. Itu bahaya. Dan banyak, subhanallah, ada seorang teman, masya Allah, dia ini di Medina, melamar seorang wanita, ya yang ditanya sama bapaknya, sama calon mertuanya, ente nanti kalau lulus ngapain? Ini masih mahasiswa. Ya mungkin ngajar, Ami gitu. Gajinya berapa? Gajinya mungkin 800 kata dia. Pondok berapa? Oh, iya. Ditolak. Pas datang melamar, aku isi mobil tepes itu. Yang tipis langsung ya terima aja, Pak. Ada orang tua yang berpikir materi, duit. Subhanallah, padahal anak kita itu tidak akan hidup dengan hartanya, tapi dengan suaminya ini. Maka tolong diperhatikan. Biasanya tadi yang ditanya apa labon, mon, apa kerjaannya? Saya guru SD. Terima benda guru SD. Tapi apa? Dokter. Oh, ya, insyaallah. Kapan mau lamaran? Bukan dokter, kapan mau lamaran? Maka tolong diperhatikan, orang tua jangan sampai anaknya jadi korban perceraian nanti. Jangan sampai anaknya ini akhirnya mendapatkan suami yang menzalimi dia. Kata Asma
Asma pernah berpesan. Dia mengatakan an-nikahu riqqun falyanzur ahadukum inda man yariqu karimata. Kata Asma, nikah itu seperti perbudakan. Nikah itu, kata Asma, hati-hati kalian lihat putri kalian jadikan budak kepada siapa. Al-Hasan ibn Basri ketika ada seorang yang mau menikahkan putrinya, dia musyawarah. Ini seharusnya orang itu bertanya ketika hendak menikahkan putrinya, maka Hasan Basri mengatakan la tuzawwij ibnataka illa min taqi fa in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadhlim. Jangan kau nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa ini cinta sama istrinya, maka dia akan memuliakan istri. Tapi kalau dia benci dengan istrinya, dia tidak akan menzalimi istri. Kenapa? Karena dia bertakwa, dia tahu ada batasan-batasan. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kau benci dengan pasangan hidupmu, kau benci sama istrimu, bisa jadi di balik kebencian itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Ini orang yang bertakwa kayak gitu tuh. Maka seorang putri nggak boleh dipaksa juga. Nggak boleh tuh perempuan dipaksa menikah dengan seorang laki yang dia tidak ridho. Bahkan di masa Rasul SAW ada wanita dipaksa kawin dengan misanannya, dia berontak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bapakku mengawinkan aku dengan misananku, sedangkan aku nggak suka sama dia. Akhirnya Rasul SAW memanggil orang tuanya, nggak boleh hal itu dilakukan. Ya sudah, si perempuan ini punya hak untuk tidak dinikahkan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku izinkan bapakku menikahkan aku dengan misananku. Aku coba ingin orang-orang itu tahu kalau kita wanita punya hak. Tidak sembarangan, Islam itu memuliakan wanita. Jikalau kita disuruh untuk memilih pasangan yang baik, santun, sopan, dan sebagainya, bagaimanakah nasib orang-orang yang tidak berpendidikan? Apakah kita biarkan mereka janda? Berumah. Jikalau kita disuruh untuk memilih pasangan yang baik, santun, sopan, dan sebagainya, bagaimanakah nasib orang-orang yang tidak berpendidikan? Apakah kita biarkan mereka janda atau kawin sama janda? Hah? Wallahu a'lam. Ana nggak paham nih jawabannya. Tapi yang jelas kita itu memilih bukan yang berpendidikan tinggi, tapi yang beragama baik. Berpendidikan tinggi seorang doktor belum tentu mengerti cara sholat yang benar. Nah, seorang profesor belum tentu dia tahu bagaimana hukum-hukum tolak. Tapi yang dipilih adalah orang yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Agama baik ini tidak ikut level apa? Strata 1, enggak. Ada orang Masya Allah dia nggak punya gelar, dia cuma belajar di masjid ngaji, di pesantren dia ngaji, tapi akhlaknya mulia, agamanya baik, kawin walaupun tidak punya gelar apa-apa. Tapi yang jelas yang kita pilih adalah orang soleh yang kiranya bisa memberikan nafkah kepada anak kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah pantas jika istri membantu pekerjaan suami seperti berjualan makanan dan lain-lain, karena syar'inya wanita harus di dalam rumah? Jazakallah khair. Nah, Allah berfirman waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Maka hukum wanita asalnya di rumah. Tapi kalau dia memang ada kerjaan yang dia harus membantu suaminya, nggak apa-apa, selama kerjaannya syar'i, tidak bertentangan dengan syariat. Asma binti Abu Bakar, siapa suaminya? Zubair bin Awam. Asma itu suaminya awalnya miskin. Asma ini membantu suaminya cari pakan onta dan kudanya Zubair, cari pakan. Dia berangkat ke kebun yang tempatnya Zubair, dia kumpulkan biji-biji kurma, dia bawa itu, dia usung di kepalanya. Itu seperti itu, nggak masalah membantu suami. Dan itu termasuk kemuliaan seorang istri yang membantu suami, asalkan sesuai dengan syar'i dan suami nggak boleh maksa pada istrinya. Hadza wallahu a'lam. Bagaimana
akad nikah yang terjadi di film sinetron. Apa Om Kuon juga Ustaz? Iya jemaah. Ketika dalam sinetron itu terjadi pernikahan, saya nikahkan engkau dengan putri saya umpamanya. Om Kuon betul. Allahu a'lam. Iya, perlu dipertanyakan nih kepada ulama. Karena itu main-main dia, tapi main-mainnya itu beneran mas urusan nikah sama cerai ini. Tapi yang jadi masalah yang dinikahin bukan anaknya yang dikawinkan. Iya, dia itu ngomong aku kawinkan kau dengan putrinya orang. Dia nggak bisa kawin. Umumnya kita ketemu jalan, anak kawinkan engkau dengan putri tetanggaku. Anak tetangga nih Pak Kapi. Nggak bisa. Tanya Ustaz, kalau sang suami mati dan mempunyai anak, terus si ibu nikah lagi, sedangkan anaknya tanggungan siapa? Maka tetap tanggungan keluarga suami. Kalau ada kakaknya, ini keponakan pangkatnya. Ini pangkatnya keponakannya dia. Dan ingat dalam Islam itu silaturahim itu wajib. Dan ketika bapaknya meninggal, maka keluarga si bapaknya ini menanggung itu anak. Dan kalau nggak ada yang menanggung, ya ibunya mau nggak mau dia menanggung hal itu. Apakah suami baru atau mertuanya? Suami barunya atau mertuanya? Dia tetap orang tua dari si suami yang meninggal tadi. Karena ini nasabnya nyambungnya tetap ke sana. Nggak mungkin nyambung ke bapak baru itu, nggak ada. Nyambungnya ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, hukum khulu, istri meminta cerai, apa hukumnya? Dimana ada yang bilang sama dengan tolak 3, ada yang bilang gak boleh seumur hidup. Iddahnya berapa lama? Tadi udah disebutkan bahwasanya khulu ini di dalam Islam diperbolehkan apabila alasannya syar'i. Maka perlu dilihat kenapa dia minta cerai. Kemudian khulu ini mengembalikan mahar, mengembalikan sesuatu. Kalau mungkin mengembalikan maharnya 1 juta, tapi istri suami ngomong udahlah kasih 100.000 aku terima, itu sudah terjadi khulu. Kemudian hukumnya gimana? Kalau nggak ada alasan nggak boleh. Ada yang bilang sama dengan tolak 3, tidak. Khulu itu bukan tolak 3. Bahkan sebagian memasukkannya talak 1, sebagian memasukkannya ke fase nikah. Tidak terhitung tolak. Dan dia memang bainunah sughra, artinya terpisah, nggak bisa rujuk. Orang kalau khulu itu tidak bisa rujuk. Kalau mau rujuk harus menikah baru. Dan iddahnya itu cuma 1 kali datang bulan. Jadi yang mengatakan itu adalah seperti tolak 3 enggak? Insyaallah benar, itu yang anak pelajari. Khulu itu beda dengan tolak 3, tapi memang bainunah, tolak bain yang memasukkan, tapi bainunah sughra, perpisahan yang kecil. Kalau yang tolak 3 itu nggak bisa balik lagi, kecuali nikah lagi. Ada yang juga nggak bisa balik itu kalau li'an, saling melaknat. Mereka mengatakan fulan berzina, istrinya mengatakan aku tidak berzina. Seperti itu tidak bisa balik lagi. Tapi untuk khulu ini bisa balik dengan nikah baru, melamar baru, kalau diterima silakan. Dan cerainya masih terhitung 0 menurut pendapat yang rajih. Ada yang mengatakan dia sudah cerai sekali. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam Al-Hadid Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi telah dicatat dalam kitab Lauhul Mahfuz jauh sebelum manusia diciptakan. Lalu dalam firman yang lain Allah juga menjelaskan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha untuk mengubahnya. Dan dalam firman lain, sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Saya bingung Ustaz hubungan antara ketiganya. Masya Allah, nggak ada yang perlu dibingungkan. Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tugasnya berusaha. Kita ini tidak tahu dengan takdir kita. Kalau ada yang tahu memang ini takdirnya Ustaz, kerja dari pagi sampai sore atau pagi sampai siang, rezekinya tetap 10.000. Orang ini akan kerja sampai siang. Karena dengan anak sama aja kerja sampai sore 10.000, tapi nggak ada yang tahu dengan takdirnya. Kita disuruh berusaha. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas manusia berusaha. Pernah Nabi kita Muhammad SAW di kuburan Baqi.
lagi ngubur jenazah, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa di antara kita yang bakal masuk neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Maka para sahabat bingung, terperanjat mengatakan, "Fa fimal amal?" Kalau gitu buat apa kita beramal kalau semuanya sudah ditentukan? Sudah dicatat, sudah selesai semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tugas kalian beramal. Beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Sakit disuruh berobat. Jangan mengatakan kalau Allah mau menyembuhkan, Allah akan sembuhkan. Betul, tapi Rasul SAW pakai bekal, belum minum madu, ada usaha. Kita diperintah, tapi semuanya udah dicatat. Kita tidak perlu memperdalam masalah takdir. Yang penting kita mengamalkan. Perintah Allah kita amalkan, larangannya kita tinggalkan. Takdir Allah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau kena musibah, dan bersabar menghadapi takdir itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir jamaah ya. Ustaz, tiap bulan kan dianjurkan puasa sunnah 3 hari berturut-turut. Di pertengahan bulan Ayyamul Bid. Bagaimana dengan bulan Dzulhijjah yang dimana tanggal 13 itu masih hari tasyrik, yang nggak boleh puasa? Ini ada pengkhususan bahwasanya hari tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, kata Rasulullah SAW. Hari tasyrik itu hari makan dan minum, maka nggak boleh puasa. Orang yang biasa puasa tanggal 13, 14, 15 jangan takut. Ketika dia tidak berpuasa tanggal 13, Allah sudah mencatat pahala buat dia. Karena dia biasa puasa. Namun boleh menggantikannya. Jadi nasihat Rasul SAW kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, awsani khalili bi thalath. Kekasihku mewasiatkan kepada aku 3 hal. Yang pertama, an utira qabla an anam, agar aku witir sebelum tidur. Wa an usalli rakaati duha, agar aku salat duha 2 rakaat tiap hari. Wa an asuma thalathata ayyamin min kulli syahr, agar aku puasa 3 hari dalam sebulan. Perhatikan, 3 hari dalam sebulan ini tidak harus yang 13, 14, 15, nggak harus. Kita bisa jadi ambil Senin, Kamis, Senin. Atau kita bisa ambil umpamanya Senin, Selasa, Rabu. Bisa. Yang penting 3 hari. Namun yang paling utama kalau bisa 13, 14, 15. Tapi jangan sampai ya Allah, ana lupa kalau tanggal 13 nggak puasa. Akhirnya puasanya cuma 14, 15. Boleh dia puasa di tanggal 16-nya, bukan karena kemuliaan tanggal 16, bukan. Tapi karena untuk mengelengkapi jumlah puasanya 3 hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Para jemaah, apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ini ada hadiah terakhir Anda mau kasihkan kepada peserta paling tua. Ami berapa Ami? Hah? Berapa Ami? Belum polo? Zaid 80, 85. Ada yang di atas 85? Nggak ada, sudah jam. Berarti buat kami. Baik. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dari diri Anda pribadi, Anda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.